Oke, di zaman sekarang ini banyak orang yang sudah menggunakan AI. Bukan banyak lagi, bahkan hampir semua. Dikala dulu itu waktu kita masih sekolah, masih kuliah, kita benar-benar baca buku sendiri, mikir sendiri, cari referensi sendiri, kita menyimpulkan sendiri, dan kita mengamati sendiri dengan mata kita, dengan kemampuan knowledge yang kita miliki. Tapi sekarang semua itu, tugas-tugas berat itu sudah digantikan oleh AI. Tanpa kita pungkiri, tanpa kita bisa apa-apa, semuanya sudah tergerus oleh AI. Dulu kita ngerjain PR sendiri, mikir sendiri, baca bukunya sendiri, kita menyimpulkan, kemudian kita kerjain tugas. Tapi sekarang enggak. Sekarang itu semua hal itu dikerjakan oleh AI. Kita hanya tinggal menyalin, ngeprint, kemudian kasih ke guru, ke kampus, ke dosen, atau ke yang lain-lain. Semuanya jadi simpel, enak memang. Kita tinggal ngetik, tinggal nanya, kemudian AI dapat jawabannya. Dan yang udah pasti itu yang paling terbaik, yang kadang-kadang nggak ada di otak kita. ChatGPT atau AI lainnya menjawab yang paling terbaik dari versi otak kita. Itu membuat kita memang jadi enak. Yang dulunya kita susah ngomong, kemudian sama AI dibikinin suara. Kita tinggal ngetik, tinggal ganti teks ke suara, kemudian selesai. Yang tadinya kita sulit untuk ngobrol di depan kamera bisa digantikan oleh AI. Apapun, semuanya sekarang sudah banyak yang dikerjakan oleh AI. Tapi ketahui teman-teman, karena adanya AI itu, sekarang AI jadi pisau yang bermata dua. Di sisi lain menguntungkan, tapi di sisi lain ada yang merugikan. Karena kita kebanyakan menggunakan AI hari ini, akhirnya originalitas tuh jadi hilang. Orang jadi nggak mau lagi berpikir. Ketika ada kesulitan, mereka cukup ketik di ChatGPT, kemudian dapat jawabannya dan selesai. Orang sekarang jadi nggak mau lagi riset, nggak mau lagi baca buku, nggak mau lagi hal-hal yang rumit-rumit. Sekarang nggak mau. Sekarang mereka tuh lebih suka baca AI aja, udah. Itulah kenapa AI sekarang menjadi salah satu alat yang membuat ketergantungannya sangat adiktif banget, sangat ketergantungan banget kita sama AI. Dan banyak orang, terutama pelajar, yang sekarang ini menjadi bodoh karena AI. Mereka bukan lagi sekarang menjadi pintar, bahkan gara-gara ada AI, kualitas kecerdasan manusia itu sekarang jadi berkurang. Itu menurut saya, nggak tahu menurut yang lain. Menurut keyakinan saya seperti itu. Dan nggak tahu lah, sekarang zaman AI itu di sisi lain kita jadi terbantu, tapi di sisi lain kita jadi malas. Itu kayaknya sama deh, semua orang pasti kayaknya kayak gitu di sekarang. Dunia semakin canggih itu bukan semakin meningkatkan kualitas kita sebenarnya. Jadi malah jadi makin menurunkan kualitas kita. Memang di luar terlihat kualitas kita semakin meningkat kelihatannya. Kayak semacam dulu gitu, kalau misalkan bikin video atau apa gitu ya, kita mesti riset, mesti apa segala macam, bikin frame per frame-nya tuh bikin sendiri, kita rekam sendiri. Sekarang udah dipermudah, jadi originalitas hilang, semuanya diganti AI. Tapi negatifnya itu, kreativitas kita jadi hilang, nggak ada kreativitas manusia sekarang. Coba aja kita lihat di YouTube, di TikTok, di Facebook, di mana-mana, kebanyakan konten AI. Mana kreativitas manusia? Udah hilang. Itulah dampaknya dari adanya AI. Dan saya nggak ngerti, dan saya juga bingung nih sekarang lagi mau ngomong apa. Yang terbersit di otak saya hari ini adalah bagaimana nasib manusia ke depan. Nah, dulu Deddy Corbuzier pernah ngobrol sama salah satu Aiman. Bagaimana AI ini meretas semua kehidupan kita. Ketika kita buka ChatGPT, tahu-tahu kamera depan kita, kamera belakang kita nyala. Dan Aiman shock di sana. Dan saya pernah nyoba. Saya pernah membuktikan. Cuman sayang itu nggak direkam kamera. Saya pernah nyoba
di rumah saya itu ada warung. Di rumah saya ada warung, kemudian mungkin dia bisa akses kemana-mana, bisa akses apa yang saya simpen, apa yang saya simpen di Google Drive, apa yang saya simpen di email saya, di data semua yang ada di HP itu mereka bisa akses. Buktinya begitu saya nanya, saya tanya begini, waktu itu saya tanya di ChatGPT sama di Gemini, saya tanya begini, kamu tahu siapa saya? Dan saya udah tahu jawaban mereka, pasti jawabannya template gitu, saya nggak tahu. Nah, kemudian saya coba pakai pendekatan lain dan akhirnya ketemu jawabannya. Saya coba tanya pertanyaan yang lain, coba kamu posisikan sebagai saya dan saya ingin punya ide, coba kamu posisikan latar belakang saya seperti apa, kemudian kasih gambaran. Kebetulan waktu itu saya mau nanya tentang ide pembuatan konten waktu itu, dan boom, mereka ternyata kejawab sendiri. Mereka meretas semua yang ada di handphone saya. Dari mulai mereka tahu saya kuliah di mana, jurusan apa, kemudian istri saya kuliah di mana, jurusan apa, kemudian di rumah saya ada apa, karena setiap HP ini membuka ChatGPT atau Gemini, ternyata kamera handphonenya itu terbuka dengan sendirinya, dan mereka bisa merekam semua aktivitas itu. Mereka tahu wajah saya, kelahiran saya tahu, saya lahir di mana tahu, karena mereka bisa meretas semuanya. Dan begitu saya tahu jawabannya dan saya kaget. Dari situ saya mulai sadar bahwa ternyata AI itu meretas kehidupan kita semuanya. Mereka tahu bahwa kita kuliah di mana, istri saya kuliah di mana, saya punya anak berapa, tahu semua. Nggak ngerti deh cara mereka meretas itu gimana sistemnya, yang pasti mereka tahu itu. Dan mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan kita menurut data spesifik diri kita sendiri, termasuk minat pun mereka tahu. Karena mereka tuh sering membaca layar kita ketika kita scrolling apa atau ngetik apa, mereka tuh rekam semua. Dan gila. Coba deh sekali-sekali teman-teman buktikan sendiri, coba nanya ke ChatGPT atau ke AI lain, iseng-iseng aja, jangan pakai satu pertanyaan, pakai pertanyaan yang banyak, karena mereka pasti jago ngelesnya. Pakai banyak pertanyaan sehingga dengan sendirinya tuh mereka akan menjawab sedikit-sedikit gitu. Ya mereka tuh kan terbentur sama peraturan, mereka nggak mungkin membocorkan bahwa mereka tuh ternyata meretas kita, nggak mungkin lah. Bahwa ketika kita menggunakan ChatGPT atau AI lain, kameranya terbuka, nggak mungkin mereka bilang begitu. Makanya kita harus pakai trik sendiri gitu. Masa seorang manusia bisa kalah dengan kecerdasan buatan sih gitu ya. Itulah ya, jadi ya anggap aja ini ngomongnya ngelantur, tapi ya memang begitulah keadaannya hari ini. AI gila sih, jangan sampai kita tertinggal. Ayo kita kembalikan lagi budaya-budaya Indonesia zaman dulu, rajin baca, rajin riset, kuliah ke sekolah yang rajin, kembali lagi jadi Indonesia yang pintar zaman dulu. Dulu nenek moyang kita sampai diundang ke negara-negara lain, diundang ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei, ke tempat-tempat lain buat ngajar. Sekarang mana? Kualitas kita rendah semua. Bahkan di beberapa negara Indonesia itu sudah terkenal bahwa pemikiran orang Indonesia itu di bawah garis banget katanya. Dan harusnya kita sadar diri, harusnya kita malu. Ayo kita kembali lagi ke era-era kejayaan Indonesia zaman dulu, bahwa Indonesia adalah negara yang kuat, Indonesia adalah negara yang maju, Indonesia adalah negara yang hebat, Indonesia adalah negara yang pintar. Yuk kita balik lagi, jangan semuanya kita tergantung sama adanya AI. Cukuplah AI sebagai pembantu kita aja, bahwa kredibilitas, bahwa kecerdasan, bahwa kreativitas itu semuanya ada di dalam diri kita. AI hanya sebatas tools aja lah udah. Jangan sampai kita benar-benar ketergantungan. Yuk kita balik lagi. Saya yakin kalau semua orang banyak yang sadar, insya Allah Indonesia maju lagi. Insya Allah Indonesia menjadi seperti dulu lagi. Gak usah lah kita mikirin politik yang seperti apa, framing
tentang Indonesia seperti apa. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri aja, buat diri kita menjadi lebih baik. Dan kalau misalkan banyak orang yang berpikir sama, saya yakin Indonesia akan jauh lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih kalian sudah nonton ocehan dan keresahan saya hari ini. Jangan lupa kalau kalian suka, subscribe, like, dan komen. Kalau nggak suka, nggak apa-apa, cukup tonton aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.